Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pembacaan kitab suci pada pagi hari ini saya ambil dari Galatia pasal 5 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, pada tanggal 6 Januari 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt telah berbicara tentang freedom. Yang pertama dia mengatakan freedom of speech. Bangsa Amerika harus bebas untuk berbicara. Yang kedua, freedom of worship. Orang Amerika harus bebas untuk beribadah kepada Tuhan dan Allahnya. Yang ketiga, freedom from want, di mana kemiskinan harus ditiadakan di Amerika. Yang keempat, freedom of fear, yaitu ketakutan harus dilenyapkan di dalam diri manusia Amerika. Saudaraku yang terkasih, ternyata freedom, kebebasan atau kemerdekaan itu merupakan sesuatu yang mahal, yang harus dicapai oleh setiap negara. Franklin menyatakan, everywhere in the world, setiap negara di dalam dunia harus memiliki 4 unsur ini. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Satu pernyataan yang begitu penting yang diucapkan oleh seorang rasul, yaitu Rasul Paulus kepada gereja yang ada di Galatia. Mereka diberitahu bahwa mereka sudah merdeka. Mereka sudah bebas. Bebas dari apa? Merdeka dari apa? Di situ katakan bahwa engkau telah dimerdekakan, engkau telah dibebaskan dari dosa. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus melihat dosa merupakan sesuatu yang menakutkan. Dosa merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah untuk manusia. Kemudian kita ingat bagaimana Adam yang pertama, ketika dia jatuh dalam dosa, dia melanggar perintah Allah. Kemudian dia usir dari Taman Eden. Saudara-saudara sekalian, hubungan Allah dengan manusia sudah tidak baik. Allah begitu murka dan marah. Akhirnya manusia diusir dari taman itu. Saudaraku yang dikasihi, ketika dosa itu makin merajalela, dosa itu makin hari makin membahayakan kehidupan manusia, maka terjadilah pembunuhan yang pertama terjadi, yaitu anak Adam sendiri. Kain membunuh Abel, di mana darah yang tertumpah itu berteriak dan berteriak. Saudara-saudara sekalian, kehidupan manusia makin hari makin merosot. Kehidupan manusia makin hari makin jauh dari Allah. Sehingga firman Tuhan mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan dari Allah. Saudara, kehebatan dosa ternyata makin lama makin merajalela, makin lama makin menguasai diri manusia. Saudara, di dalam Alkitab dikatakan, manusia dikandung di dalam dosa, manusia lahir di dalam dosa, manusia hidup di dalam dosa, dan akhirnya manusia mati di dalam dosa. Saudara, maka disitulah Rasul Paulus melihat bagaimana dosa itu yang begitu menakutkan harus dibebaskan. Kemudian dia menulis surat kepada jemaat Galatia, engkau telah dipanggil untuk merdeka. Siapa yang memerdekakan? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, yang membebaskan, yang memerdekakan adalah Kristus. Yesus yang mati di atas kayu salib.
untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian lama dikatakan ada darah pendamaian. Darah yang dicurahkan itu melambangkan penebusan. Saudaraku yang kasih, kita lihat dosa yang demikian membawa penderitaan bagi semua manusia, tidak terkecuali saudara, manusia yang dilahirkan oleh wanita, manusia yang dilahirkan oleh perempuan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru, di mana firman Tuhan dengan jelas mengatakan, lihat anak domba Allah menghapus dosa dunia. Kesaksian seorang Yohanes Pembaptis menunjuk kepada diri Yesus ketika dia tampil, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Saudara-saudara sekalian, di situ ada redemption, penebusan yang begitu jelas. Saudara, Kristus mati untuk semua orang percaya. Saudaraku yang kasih, ini penting karena apa? Tanpa itu tidak ada kemerdekaan. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, engkau telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan dalam dosa. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus menasihati jemaat Galatia, jikalau engkau sudah dimerdekakan, engkau sudah dibebaskan dari dosamu, engkau sudah menjadi anak-anak Allah, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kita sebagai manusia hidup di dalam dunia, kadang-kadang kita menghadapi satu situasi yang begitu sulit. Bagaimana kita berhadapan dengan dosa? Saudara-saudara yang kasih, tapi Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, jangan berbuat dosa. Kesempatan itu ada, tetapi dikatakan jangan berbuat dosa. Tetapi apa? Kamu harus melayani oleh kasih. Saudara, orang Kristen, orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sudah dimerdekakan, berarti orang itu sudah bebas daripada segala dosa. Maka jangan diberikan kok lagi perhambaan. Saudara, artinya apa? Orang yang sudah ditebus, orang yang sudah percaya kepada Yesus, tidak boleh memikul kok perhambaan. Segala tradisi, segala kepercayaan yang menghantui dan menghancurkan kehidupan Kristen harus disingkirkan. Itu yang menjadi kok perhambaan. Saudara-saudara sekalian, dengan kata yang lain, bahkan perselingkuhan masalah iman itu sudah dilarang oleh Tuhan. Saudara, bukankah banyak orang Kristen yang demikian? Sudah percaya kepada Yesus, sudah percaya kepada Allah, sudah rajin ke gereja, tetapi kehidupan mereka tetap di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Kadang-kadang tradisi telah menguasai jalan pikiran manusia, hati manusia, perasaan manusia, sehingga iman kita menjadi kerdil. Tetapi Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, jikalau engkau sudah merdeka, engkau harus melayani dengan penuh kasih. Grade kita diturunkan. Apapun kita, siapapun kita bukan master, kita bukan tuan, kita bukan raja, tetapi kita adalah hamba yang melayani oleh kasih. Saudara-saudara sekalian, ternyata gereja di Galatia diberikan nasihat yang begitu jelas. Jikalau engkau sudah percaya Kristus, hendaklah engkau melayani satu dengan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan sekarang, kita perlu mengetahui siapa diri kita. Who am I? Siapa kita? Kita adalah hamba yang perlu melayani orang-orang yang saat ini dalam penderitaan. Kita sudah merdeka, benar, sudah. Tetapi kemerdekaan itu untuk melayani orang yang lain.
melayani dengan kasih, dengan hati kita, kehidupan kita berikan kepada orang lain. Saudaraku yang kasih, demikian juga dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa melayani dengan penuh kasih. Saudara, kita tahu saat-saat seperti ini Indonesia sudah dimerdekakan, diberikan kemerdekaan oleh Tuhan 76 tahun. Saudara, mungkin banyak di antara kita yang belum terbebas. Mungkin kita belum bebas dari kebodohan, belum bebas dari kemiskinan. Justru itu yang kita layani. Orang yang masih bodoh, orang yang masih belum diberkati. Saudara, mereka hidup masih dalam penderitaan. Peran gereja harus hadir di dalam kehidupan mereka. Kita membantu, kita berjuang agar setiap orang bisa dimerdekakan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dengan kemerdekaan yang diberikan kepada kita, kita perlu memerdekakan orang-orang lain, orang-orang yang belum percaya kepada Allah, supaya mereka hidup di dalam kemerdekaan yang sebenarnya. Tugas dan tanggung jawab kita memerdekakan orang lain dari pelayanan dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kemerdekaan kepada kami. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kami. Kebebasan, dan saat ini kami sudah dibebaskan dari dosa. Lebih daripada itu Tuhan, ajarkan kami untuk memakai kemerdekaan untuk melayani sesama kami. Banyak orang-orang yang perlu ditolong, banyak orang-orang yang perlu dimerdekakan. Tolonglah kami, kuatkan kami untuk melayani sesama kami oleh kasih. Berkati bangsa dan negara kami agar tetap setia untuk memberikan kemerdekaan kepada setiap rakyat. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.